Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rizka Ramadhani dengan NIM 122180134 bersama rekan saya. Nama saya Irfan Krisdianto Saputro, NIM 122180066. Kami dari kelompok 10, kelas A, Psikologi Industri. Untuk saat ini, kami akan mempresentasikan tentang rekrutmen, seleksi, dan penempatan tenaga kerja pada PT Unilever Indonesia di Tangerang. Baik, untuk yang pertama tentang bab pendahuluan, yaitu tentang sejarah dan gambaran perusahaan. PT Unilever Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha memproduksi barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan konsumen sehari-hari. Sebagai perusahaan penyedia consumer product yang mempunyai peran penting di Indonesia, Unilever Indonesia adalah produsen merek-merek terkenal di seluruh dunia dan juga terkenal di tingkat regional dan lokal. Antara lain Pepsodent, Lifebuoy, Lux, Dove, Sunsilk, Clear, Rexona, dan lain-lain. Sebagai perusahaan yang telah go publik pada tahun 1991 dan sahamnya tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, Jakarta dan Surabaya. Kegiatan PT Unilever Indonesia telah berkembang dengan pesat pada tahun 1976. PT Unilever Indonesia ini merasa perlu untuk mengadakan pemisahan produk menjadi 3 divisi, deterjen, divisi foods, dan divisi Elida Gibbs. Karena perusahaan minyak lokal telah dapat memenuhi sendiri kebutuhan akan minyak murni, maka pada tahun 1978 pabrik minyak Arca ditutup. Untuk lebih lengkapnya tentang 3 divisi tersebut, ya itu mereka memproduk Pepsodent, Close Up, Sunsilk, Vaseline, Pond's, Citra, dan sebagainya. Lalu yang ketiga di divisi foods, PT Unilever menghasilkan Blue Band, Reiko, Teh Sarwangi, dan Ice Cream Walls. Adapun filosofi yang selalu dikedepankan Unilever Indonesia dalam berbisnis, yaitu di mana bumi dipijak, situ langit dijunjung. Unilever Indonesia pada dasarnya selalu mengikuti aturan yang berlaku di mana ia beroperasi. Itulah alasan mengapa PT Unilever Indonesia memutuskan menjadi perusahaan terbuka. Menjadi perusahaan terbuka berarti pembayaran pajak lebih jelas dan transparan karena diaudit oleh lembaga yang berkompeten. Satu tekad yang sama dalam perjuangan PT Unilever Indonesia dari masa ke masa, yaitu komitmen mengembangkan the leading power brand sebagai kekuatan sekaligus daya saing PT Unilever Indonesia. Hal ini ditegaskan melalui slogan pemasaran PT Unilever Indonesia, yaitu kami percaya pada brand, bukan produk. Sejak awal PT Unilever Indonesia percaya merek adalah ibarat manusia yang memiliki jiwa. Salah satu kebutuhan jiwa adalah memiliki arti atau nilai dan dapat memberikan kontribusi sosial. Inilah yang akan membuat sebuah merek hidup selamanya, karena jiwanya dapat menyentuh emosi manusia. Selanjutnya untuk tujuan perusahaan, yaitu PT Unilever Indonesia memiliki tujuan bahwa untuk bisa sukses perlu standar perilaku perusahaan tertinggi terhadap siapa saja yang bekerja kepada kami. Masyarakat terlibat dengan kami, dan lingkungan menerima dampak dari kami. Berikut untuk lebih jelasnya, yang pertama ada selalu bekerja dengan integritas, yang kedua dampak positif, yang ketiga komitmen yang terus-menerus, yang keempat menetapkan aspirasi, yang kelima ada bekerja sama dengan orang lain. Lanjut ke visi dan misi perusahaan, di mana Unilever Indonesia memiliki visi menjadi perusahaan global yang mampu membangun merek yang kuat dan perkasa melalui infrastruktur pemasaran yang kuat. Adapun juga misinya yaitu menambah vitalitas hidup manusia dan menciptakan produk dan merek yang dapat membuat orang merasa lebih percaya diri. Bisa dibilang feel good, look good, and get more out life. Visi Unilever Indonesia adalah mengembangkan bisnis seraya lingkungan dari perkembangan kami serta meningkatkan dampak positif bagi masyarakat. Mereka juga sudah melihat bukti bahwa model bisnis ini memperkuat bisnis kami dengan membantu mendorong perkembangan dan kepercayaan dan mengurangi risiko serta biaya. Berikut merupakan deskripsi geografis perusahaan PT Unilever Indonesia, terletak di Green Office Park 6, di Kavling 3, di Jalan BSD Boulevard, Cisauk, Kota Tangerang, di Banten. Berikut di bawah bisa dilihat ada lebih lengkapnya tertera di Google Maps.
Lanjut ke bertujuan jenjang pustaka, definisi-definisi rekrutmen. Rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, mengajak, dan menetapkan sejumlah dari dalam maupun dari luar perusahaan sebagai calon tenaga kerja dan dengan karakteristik tertentu, seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Tujuan rekrutmen yaitu menyediakan skupul calon tenaga kerja secara memenuhi syarat, agar konsisten dengan strategi wawasan dalam perusahaan, untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja, untuk mengkoordinasikan upaya perekrutan dengan program seleksi dan pelatihan, dan untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan dalam upaya menciptakan kesempatan kerja. Untuk sumber-sumber rekrutmen sendiri, yang pertama ada internal. Sumber internal meliputi karyawan yang ada sekarang yang dapat dicalonkan untuk dipromosikan, dipindah tugaskan, atau dirotasi tugasnya, serta mantan karyawan yang bisa dikaryawakan sendiri dipanggil kembali. Itu definisi oleh Schwer dan Jackson tahun 1996. Ada banyak jenisnya, itu penawaran terbuka, untuk satu jabatan, perbantuan pekerja, kelompok kerja sementara, dan promosi dan pemindahan. Untuk keuntungannya yaitu semangat kerja jadi lebih baik, penilaian kemampuan yang lebih baik, biaya lebih rendah untuk lowongan tertentu, motivasi yang lebih tinggi untuk berkinerja lebih baik, dan pengisian lowongan lebih cepat. Lalu untuk kekurangan yang ada yaitu ada karakter yang tidak baik tetap terbawa, menimbulkan masalah semangat baik kerja tidak promosikan, menimbulkan konflik bila penempatan salah, menghambat kreativitas dan inovasi baru, serta menghambat ide-ide baru. Lalu ada juga di rekrutmen eksternal, di mana proses dari eksternal ini mendapatkan tenaga kerja dari pasar tenaga kerja di luar organisasi atau perusahaan. Ada banyak macam-macamnya, itu ada hubungan universitas, di mana ini bisa dibilang bekerja sama dengan universitas, di mana lembaga pendidikan bertugas menghasilkan tenaga kerja sesuai dengan lapangan kerja yang dapat di masyarakat. Lalu ada eksekutif mencari perusahaan. Di sini sering terjadi sebuah perusahaan melakukan eksekutif senior untuk mengisi jabatan penting dengan menawarkan upah atau gaji yang kompetitif dibandingkan dengan perusahaan sejenis sebagai pesaingnya. Rekrutmen tersebut, jika sudah dipenuhi, sekurang-kurangnya perusahaan dapat mengangkat konsultan ahli yang dapat diperoleh di berbagai lembaga, khususnya perguruan tinggi. Lalu ada agen tenaga kerja, di mana dilakukan melalui agen tenaga kerja yang memiliki calon dengan berbagai kualifikasi dan kualitas yang dibutuhkan nantinya. Lalu ada di rekrutmen dengan advertensi. Rekrutmen eksternal dapat dilakukan dengan cara mengadvertasikan tenaga kerja yang diperlukan. Untuk keperluan itu dapat digunakan surat kabar lokal, termasuk majalah, radio, dan televisi, bahkan surat yang disampaikan secara langsung pada calon. Untuk kendala-kendala rekrutmen sendiri itu muncul dari organisasi yang bersangkutan sendiri, kebiasaan mencari tenaga kerja sendiri, dan faktor-faktor eksternal yang bersumber dari lingkungan di mana organisasi bergerak. Mungkin yang pertama ada faktor organisasional. Beberapa kebijaksanaan yang mungkin menjadi kendala dalam proses rekrutmen antara lain yaitu kebijaksanaan promosi dari dalam. Dengan kebijaksanaan ini, lowongan-lowongan yang ada diisi oleh para pekerja yang sudah menjadi karyawan organisasi. Tentunya para pekerja tenaga tidak usah lagi mencari sumber-sumber tenaga di luar organisasi, sehingga kemungkinan memperoleh tenaga baru dengan pandangan baru, pendekatan baru, keahlian, dan keterampilan baru sangat terbatas. Lalu ada kebijaksanaan tentang imbalan. Dengan kebijaksanaan ini, para pencari tenaga kerja baru hanya dapat menawarkan tingkat penghasilan tertentu kepada para pelamar berdasarkan kebijaksanaan yang berlaku bagi organisasi. Kebiasaan pencari tenaga kerja. Para pencari tenaga kerja mungkin saja sudah mempunyai kebiasaan-kebiasaan tertentu. Segi negatif dari kebiasaan yang merupakan kendala dalam proses rekrutmen ialah cenderung membuat kesalahan yang sama, terutama apabila kesalahan yang pernah dibuat tidak punya dampak negatif kuat bagi organisasi. Lalu ada definisi-definisi seleksi. Seleksi adalah usaha pertama yang harus dilakukan perusahaan untuk memperoleh karyawan yang qualified atau mumpuni dan komponen yang akan menjabat serta mengajarkan semua pekerjaan pada perusahaan. Pelaksanaan seleksi harus dilakukan secara jujur, cermat, dan objektif supaya karyawan yang diterima benar-benar mumpuni untuk bisa menjabat dan melaksanakan pekerjaannya dalam perusahaan nantinya. Tujuan diadakan seleksi yaitu mendapatkan the right man in the right place, yang berarti bisa jadi untuk orang yang tepat di tempat yang tepat. Tujuan seleksi tersebut diantaranya yaitu menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan, memastikan keuntungan
investasi SDM perusahaan, mengevaluasi dan bekerjakan dan penempatan pelamar sesuai minat, memperlakukan pelamar secara adil, dan meminimalisasikan diskriminasi, memperkecil munculnya tindakan berkala yang harusnya tidak diterima, dan lanjut ke proses seleksi. Terdapat 4 komponen proses seleksi, yaitu ada kuantitas, ada standar kualifikasi, ada kualifikasi dan dari sejumlah calon tenaga kerja, serta serangkaian alat-alat seleksi. Terdapat beberapa kendala seleksi yang biasanya juga dirasakan, yaitu pertama tolak ukur, yaitu kesulitan untuk menentukan standar yang akan digunakan dalam mengukur kualifikasi seleksi secara objektif. Misalnya kejujuran, kesetiaan. Lalu ada penyeleksi, yaitu kesulitan mendapat penyeleksi yang tepat, jujur, dan objektif penilaiannya. Seleksi sering memberikan penilaian atas pertimbangan peranannya, bukan atas visi pikirannya. Bahkan pengaruh dari efek halo sulit dihindarkan. Lalu ada pelamar, yaitu kesulitan untuk mendapatkan jawaban jujur dari pelamar. Mereka selalu berusaha memberikan jawaban mengenai hal-hal yang baik saja tentang dirinya, sedangkan yang negatif disembunyikan. Lalu ada definisi penempatan tenaga kerja. Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa penempatan adalah kebijaksanaan sumber daya manusia untuk menentukan posisi atau jabatan seorang. Tujuan penempatan tenaga kerja yaitu setiap tenaga kerja yang dilaksanakan pada dasarnya punya tujuan. Tujuan berfungsi untuk mengarahkan perilaku. Begitu juga dengan penempatan pegawai, manajemen sumber daya manusia, menempatkan seorang pegawai atau calon pegawai dengan tujuan antara lain agar pegawai bersangkutan lebih berdaya guna dalam melaksanakan pekerjaan dibebankan, serta untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan sebagai dasar kontrak tugas. Baik, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Untuk berikutnya yaitu rekrutmen tenaga kerja di perusahaan, yaitu proses rekrutmen meliputi beberapa poin penting menurut Shimamura. Yang pertama yaitu perencanaan rekrutmen, yang kedua pencarian pelamar-pelamar kerja, yang ketiga penyisian pelamar-pelamar yang tidak cocok atau penyaringan, yang keempat yaitu pembuatan kumpulan pelamar. Berikutnya itu seleksi tenaga kerja di perusahaan. Seleksi tenaga kerja itu yang harus dilalui diantaranya yang pertama itu tahap seleksi administrasi, kemudian tahap psikotes, yang ketiga tahap interview HRD, yang keempat tahap interview user, yang kelima medical check up. Untuk berikutnya, penempatan tenaga kerja di perusahaan. Penempatan tenaga kerja pada perusahaan terdapat beberapa faktor seperti berikut. Yang pertama itu pendidikan, usia, keterampilan kerja, dan pengalaman kerja. Yang berikutnya, selain itu ada 3 jenis penempatan yaitu promosi, transfer, dan demosi. Setiap keputusan harus diiringi dengan orientasi dan tidak lanjut. Apapun penyebabnya seperti perampingan, merger, akuisisi, atau perubahan internal lainnya. Yang pertama ada promosi dan penggantian tenaga kerja, yang kedua ada transfer dan demosi, yang ketiga ada job posting program. Untuk berikutnya itu bab 3, organisasi dan manajemen perusahaan di PT Unilever Indonesia. Struktur organisasi dan divisi tugas jabatan di PT Unilever Indonesia. Bentuk struktur organisasi PT Unilever Indonesia adalah organisasi berbentuk staf dan lain. Dalam struktur organisasi garis terlihat jelas bahwa atasan secara langsung berwenang memberikan perintah kepada bawahannya, dan sebaliknya bawahan langsung bertanggung jawab kepada atasan yang langsung membawahinya. Organisasi perusahaan disusun menurut kebutuhan dalam menjalankan usaha untuk mencapai tujuan, di mana unit kerja itu saling mendukung satu sama lain, sehingga membentuk sistem kerja yang baik. Deskripsi tugas dari masing-masing jabatan di PT Unilever adalah sebagai berikut. Yang pertama itu Presiden Direktur, yang kedua Dewan Direksi, kemudian pada bahagian struktur organisasi PT Unilever Indonesia di atas dapat diketahui bahwa pembagian berdasarkan pada produk yang dihasilkan oleh masing-masing divisi dan juga berdasarkan fungsionalnya. Berikut ini adalah contoh bagannya pada struktur organisasi PT Unilever. Untuk berikutnya yaitu manajemen sumber daya manusia di PT Unilever Indonesia. Tak hanya merekrut orang yang terbaik dari berbagai perguruan tinggi terbaik, PT Unilever Indonesia juga memiliki program manajemen SDM sendiri yang disebut dengan program latihan kerja atau LATKER.
Program latihan kerja di PT Unilever Indonesia sengaja dibentuk untuk meminimalisir tidak meratanya sumber daya manusia dalam perusahaan. Setelah PT Unilever Indonesia berhasil merekrut beberapa orang yang berkarir bersama Unilever Indonesia, orang-orang tersebut akan diberikan program latihan kerja. Program latihan kerja yang dibentuk PT Unilever Indonesia dibagi dalam dua kegiatan. Yang pertama yaitu ada on the job training. Kegiatan pertama adalah kegiatan menempatkan calon tenaga kerja pada tempat kerja yang sebenarnya. Di tempat tersebut, calon tenaga kerja akan dilatih cara bekerja dengan benar langsung pada target, tetapi dengan didampingi pembimbing yang sudah sangat kompeten. Untuk yang kedua yaitu off the job training. Kegiatan kedua yaitu ceramah seperti perkuliahan mengenai seluk-beluk berkarir di PT Unilever Indonesia. Seleksi tenaga kerja untuk mencari sumber daya terbaik yang dilakukan PT Unilever Indonesia ini terbukti membuat perusahaan mampu menilai secara keseluruhan mana tenaga kerja yang kompeten dan berpotensi. Untuk berikutnya, dengan adanya pelatihan atau training tersebut, maka perusahaan telah ikut serta dalam mengembangkan karir para karyawannya, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui program pelatihan dan pendidikan tersebut. Hal ini tentu saja akan menambah keahlian dan dapat membuka kesempatan berkarir yang lebih tinggi pada karyawannya. Dengan mendorong karyawan untuk terus-menerus mengembangkan diri serta mempertahankan work-life balance, perusahaan dapat mengembangkan dan mempertahankan SDM-SDM yang handal dan berkualitas, yang berperan utama dalam pengembangan bisnis. Setiap tahun, manajemen Unilever Indonesia menargetkan pertumbuhan bisnis di Indonesia yang disesuaikan dengan target yang ingin dicapai oleh Unilever secara global. Untuk berikutnya, sistem rekrutmen di PT Unilever Indonesia. Untuk rekrutmen merupakan perjalanan awal karir. PT Unilever Indonesia merupakan salah satu perusahaan komersial ternama di Indonesia. Sekarang Unilever Indonesia telah menjadi satu perusahaan terbesar dan sedikit orang ingin bergabung dengan perusahaan tersebut. Salah satu alasannya yaitu komitmen PT Unilever Indonesia dalam mencari tenaga kerja terbaik melalui SDM yang tepat. Mereka tidak sembarangan dalam merekrut pegawai baru. Setiap calon karyawan yang ingin masuk ke dalam perusahaan harus melalui proses seleksi yang ketat. Mereka bukan hanya lulusan yang terbaik dari perguruan-perguruan yang terbaik. Sistem rekrutmen PT Unilever Indonesia sebagai berikut, yaitu pertama, merencanakan kebutuhan sumber daya manusia yang dibutuhkan, jumlah, keahlian, dan tingkat tenggat waktu pemenuhan tersebut, memberikan informasi tentang adanya lowongan pekerjaan yang tersedia. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberitahukan informasi tersebut kepada instansi yang bekerja sama dengan PT Unilever Indonesia seperti universitas dan agen tenaga kerja. Contoh untuk perekrutan tenaga kerja di PT Unilever melalui website Unilever yaitu www.unilever.co.id. Untuk sistem seleksi di PT Unilever Indonesia, yaitu sistem seleksi untuk beberapa posisi di PT Unilever Indonesia pada umumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, lakukan registrasi atau pendaftaran online. Pada tahap pelamar, melengkapi form online sederhana, mudah, serta didukung dengan opsi pengisian dan data menggunakan profil LinkedIn, di mana setiap pelamar hanya dapat mendaftar pada salah satu divisi yang tersedia. Yang kedua yaitu tes online. Pada tahap ini, kandidat yang berhasil melalui seleksi administrasi akan diinformasikan tentang tahap selanjutnya yang dapat mengikuti tes online. Yang ketiga yaitu fokus group discussion atau FGD, seperti halnya dengan FGD di perusahaan lainnya. Pada tahap ini, perusahaan akan dibagi dalam beberapa kelompok. Setelah itu, setiap grupnya akan diberi sebuah masalah yang nantinya akan diminta untuk memecahkan masalah tersebut dan membuat kesimpulan yang akan dinilai. Yang keempat yaitu wawancara. Wawancara dapat dilakukan setelah peserta melalui tahapan-tahapan di atas. Bisa juga wawancara dilakukan secara langsung jika rekrutmen dilakukan dengan bekerjasama dengan universitas atau agen tenaga kerja. Yang kelima yaitu tes kesehatan, merupakan tahapan terakhir yang dari rangkaian seleksi tenaga kerja di PT Unilever Indonesia. Jika lolos, maka kandidat tersebut dapat langsung ditempatkan sesuai dengan posisi dan wilayah di mana kandidat tersebut dibutuhkan. Selanjutnya, melakukan on-job training. Untuk berikutnya yaitu sistem penempatan tenaga kerja di PT Unilever Indonesia. Yaitu yang pertama ada pendidikan. Pada PT Unilever Indonesia, pendidikan juga dipertimbangkan dalam penempatan tenaga kerja. Prestasi akademis,
yang dimiliki tenaga kerja selama mengikuti pendidikan sebelumnya harus dipertimbangkan, khususnya dalam penempatan tenaga kerja tersebut menyelesaikan tugas pekerjaan, serta mengemban wewenang dan tanggung jawab. Prestasi akademis yang perlu dipertimbangkan tidak terbatas pada jenjang karir pendidikan yang tetapi termasuk jenjang pendidikan yang pernah dialaminya. Yang kedua yaitu usia. Faktor usia tenaga kerja yang lulus seleksi perlu dipertimbangkan dalam penempatan tenaga kerja. Penempatan tenaga kerja berdasarkan usia perlu dilakukan untuk menghindari rendahnya produktivitas yang dihasilkan oleh karyawan yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu keterampilan kerja. Kecakapan atau keahlian untuk melakukan suatu pekerjaan yang harus diperoleh dalam praktek. Keterampilan kerja ini dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama ada keterampilan mental, yaitu seperti menganalisis data, membuat kesimpulan, dan lain-lain. Yang kedua itu keterampilan fisik, yaitu seperti membetulkan listrik, mekanik, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu keterampilan sosial, seperti mempengaruhi orang lain, menawarkan barang atau jasa. Untuk yang keempat yaitu pengalaman kerja. Pengalaman kerja pada pekerjaan sejenis perlu mendapatkan pertimbangan dalam pembuatan kerja karyawan. Kenyataan menunjukkan makin lama karyawan bekerja, maka makin banyak pengalaman yang dimiliki karyawan yang bersangkutan. Sebaliknya, semakin singkat masa kerja, semakin sedikit pengalaman yang diperoleh. Pengalaman kerja banyak memberikan keahlian dan keterampilan kerja. Pengalaman bekerja yang dimiliki seorang kadang lebih dihargai daripada tingkat pendidikan yang menjulang tinggi. Karyawan yang berpengalaman dapat langsung menyelesaikan tugas dan pekerjaannya. Karyawan hanya memerlukan pelatihan dan petunjuk yang relatif singkat. Sebaliknya, karyawan yang hanya mengandalkan latar belakang pendidikan dan gelarnya yang disandangkan belum tentu mampu mengerjakan tugas pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan cepat. Tetapi yang paling menjadi dasar utama adalah dengan melakukan proses sinkronisasi antara kemampuan sumber daya manusia dengan tugas yang akan menjadi tanggung jawabnya. Untuk yang bab keempat yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, sistem rekrutmen PT Unilever adalah merencanakan kebutuhan sumber daya manusia yang dibutuhkan, jumlah, keahlian, dan tenggat waktu pemenuhan tersebut. Selain itu, memberikan informasi tentang adanya lowongan pekerjaan yang tersedia. Ya, berikutnya sistem seleksi untuk beberapa posisi di PT Unilever Indonesia pada umumnya adalah melakukan registrasi online, pendaftaran online, melamar melengkapi form online yang sederhana dan mudah. Untuk saran kami bagi perusahaan adalah seyogyanya perusahaan lebih meningkatkan strategi penjualan produk-produknya dengan cara yang lebih inovatif dan memperbaiki produk dari segi kualitas agar konsumen tidak mudah berpindah ke produk dari brand lain. Pendekatan terhadap konsumen sudah sangat bagus dengan memberikan stimulan-stimulan yang jarang dilakukan oleh perusahaan pesaing. Perlu ada tindak lanjut untuk pengembangan inovasi-inovasi baru agar konsumen tidak merasa jenuh dan menghindari percontohan dari perusahaan pesaing. Selalu memperhatikan keamanan maupun kelayakan produk yang akan diberikan atau didistribusikan kepada konsumen, baik melalui berbagai macam bentuk, menetapkan standar-standar industrial dan komersial dunia atau sering disebut dengan ISO International Organization for Standardization. Mungkin itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Banyak kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.